Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Marilah kita tak putus memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kita bersama. Alhamdulillah diberi kesehatan dan kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan tahun ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pria agung, teladan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk dalam barisan umat Rasulullah SAW, dan insyaallah dia akan berikan syafaat kepada kita semua di hari akhir nanti. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, Ramadan demi Ramadan datang dan pergi, seperti halnya hari-hari silih berganti. Tetapi sesungguhnya banyak sekali yang dapat kita ambil pelajaran dari peristiwa pergantian malam dan siang, pergantian bulan, pergantian tahun. Sungguh banyak sekali yang dapat kita petik pelajaran dari pergeseran titik terbit matahari. Demikian pula pergeseran titik terbenamnya matahari. Dan yang lebih dari itu semua adalah tentang penciptaan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya. Di dalam surat Al-Imran ayat 150, Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu dinyatakan pada ayat berikutnya. Orang-orang yang berakal itu alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau berbaring, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini semua dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Dalam dua ayat ini jelas sekali bahwa ketika kita membincangkan awal Ramadan, ada yang berpendapat awal Ramadan adalah hari Kamis, hari Jumat ini.
kemarin sore sudah masuk Ramadan, dan sementara kita memulai sholat tarawih pada malam hari ini, menandai awal Ramadan adalah maghrib tadi. Sesungguhnya dalam perspektif jagat raya, awal Ramadan, awal Syawal dan lain sebagainya, bagi Allah adalah sesuatu yang sangat mudah. Ketika kita berbeda pendapat misalnya, bagi Allah adalah sesuatu yang penuh kepastian. Maka tidak perlu kita memperpanjang perbedaan pendapat itu. Kita betul-betul harus dalam posisi melakukan semua ini karena Allah SWT. Bapak-bapak, ibu dan hadirin saudara sekalian yang saya muliakan, dalam pergantian malam dan siang dan pergantian bulan, ada fenomena yang sangat precise, bahkan derajat dan menit dari ketinggian hilal untuk awal Ramadan ini dinyatakan dalam tabel dari BMKG misalnya. Tabelnya kita bisa lihat dari internet ataupun sumber lain. Ini pada masa sekarang. Tapi ketahuilah, ilmu tentang hal itu telah demikian lama berada dalam keseharian, dipelajari oleh umat Islam sejak zaman dahulu kala. Artinya umat Islam adalah umat yang menguasai ilmu pengetahuan dan sesuatu yang sangat precise tadi. Kita bisa lihat setiap tahun dapat diprediksi perputaran bulan mengelilingi bumi bersama bulan mengelilingi matahari adalah sesuatu yang sangat precise. Pada awal Ramadan ini, misalnya di Rangkas Bitung ini ada ketinggian bulan yang paling tinggi adalah 1 derajat 24,76 menit. Sementara di antara total ada 84 kota misalnya, Miangas itu paling rendah 0 derajat 4,62 menit. Sesuatu yang sangat precise ini berulang terus setiap tahun. Pertanyaannya adalah siapa yang menjaga itu? Siapa yang menjaga perputaran bulan mengelilingi bumi bersama bulan mengelilingi matahari demikian precise, demikian akurat sepanjang mata? Tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itulah hari-hari ketika kita demikian concern mengenai waktu, kalau menjelang buka saum, walaupun diberi hadiah demikian besar misalnya, kalau kurang 1 menit dari azan maghrib kita disuruh berbuka, kita tidak akan pernah mau. Demikian pula pagi sahur, kita betul-betul memperhatikan jangan sampai kita makan lewat masuk subuh. Concern kita semua tentang waktu demikian tinggi pada bulan Ramadan ini. Maka mudah-mudahan kita semua tidak hanya concern, tidak hanya sangat perhatian mengenai waktu pada saat menjelang buka. Semuanya siap dengan hidangan buka puasa, dan pada waktu sahur kita sangat
perhatikan mengenai waktu ini. Mudah-mudahan kita juga menjaga perhatian kita mengenai waktu untuk sholat 5 waktu dan untuk penunaian tugas-tugas kita sehari-hari. Ini semua mengajarkan kepada kita agar betul-betul dalam melaksanakan kewajiban seperti dinyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Penunaian kewajiban kita sebagai orang yang beriman untuk berpuasa dalam bulan Ramadan ini mengantarkan kiranya kita pada ketakwaan, tidak hanya dalam hal waktu yang demikian kita perhatikan menjelang buka puasa ataupun sahur, tetapi dalam keseharian aktivitas kita sehari-hari. Ada satu hal yang sangat penting terkait dengan perspektif bertakwa yang menjadi orientasi dari pelaksanaan ibadah Ramadan ini, berpuasa, adalah kebersegeraan kita di dalam mencapai atau menggapai ampunan dan keridhaan Allah SWT. Dalam surah Al-Imran ayat 133 Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka perspektif waktu kembali sangat penting. Kebersegeraan tidak perlu tergesa-gesa, tapi tidak berlambat-lambat. Bersegera kepada ampunan dari Tuhan dan bersegera kepada surga. Karena itulah maka ketika mendengar azan, kebersegeraan kita untuk datang ke tempat masjid dikumandangkannya azan itu adalah salah satu bukti ketakwaan kita kepada Allah SWT. Kebersegeraan kita mengerjakan sesuatu, tidak menunda esok hari, adalah suatu sikap pribadi orang-orang yang bertakwa. Maka bagi para mahasiswa, khususnya para generasi muda, betul-betul kiranya dapat memanfaatkan waktu yang ada untuk menjadi manusia-manusia yang berguna. Kelanjutan dari surat Al-Imran ayat 133 tadi tentang penjelasan orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan salah orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Maka kebersegeraan pada ampunan dan surga Allah itu adalah sesuatu yang mutlak bagi orang yang bertakwa, yaitu kita harus menafkahkan harta dalam keadaan apapun, bukan besarnya, tapi kebersegeraannya kepada ampunan dan surga Allah itu. Dan keikhlasannya tentu saja dalam keadaan lapang maupun sempit, dan nahan amarah serta memaafkan salah orang. Itulah kebajikan yang disukai oleh Allah SWT. Mari kita isi hari-hari Ramadan, hari-hari yang terus akan silih berganti. Mari kita menghargai waktu. Mari kita betul-betul mentransformasi diri dari orang yang mungkin selama ini tidak memperhatikan demikian
detail, demikian disiplin mengenai waktu untuk betul-betul kita memanfaatkan waktu. Gunakanlah waktu muda sebelum menjadi tua. Demikian pula banyak kesempatan yang kira-kira dapat kita capai dengan memberikan manfaat yang seluas-luasnya kalau kita betul-betul menunaikan kewajiban sebagai orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua di dalam menunaikan kewajiban berpuasa dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kita semua, memberikan rahmat kepada kita semua, dan membebaskan kita semua dari neraka. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.